Rusia tengah merancang kapal induk supercar. Negara Rusia ingin menentang Amerika Serikat sebagai kekuatan global di masa ini. Salah satu alat utama Amerika Serikat memproyeksikan kekuatan adalah armada super dengan kapasitas lebih dari 70 pesawat. Operator ini berpartisipasi dalam hampir setiap konflik bersenjata di US sejak Perang Dunia II dan telah terbukti waktu dan demi waktu lagi untuk menjadi alat militer strategis. Berikut ini rangkuman dan rancangan Rusia yang ingin mengalahkan negara musuh-musuhnya. Memang Uni Soviet memiliki armada kapal penjelajah sendiri yang membawa pesawat lebih kecil selama Perang Dingin, terutama untuk melawan pasukan angkatan laut lainnya. Kapal-kapal itu dihapus dan dijual semua kecuali satu, yakni Kuznetsov. Mengingat proyek modernisasi militer Rusia baru-baru ini termasuk kapal selam nuklir baru, pesawat terbang, dan kendaraan lapis baja, seharusnya tidak mengejutkan jika kemudian Rusia ingin membangun supercar sendiri. Kapal ini diproyeksikan untuk membawa lebih 100 pesawat yang berisi 2 kali kapasitas Kuznetsov. Meski diragukan apakah Rusia mampu membiayai pembuatan kapal yang sangat mahal tersebut, bukan hanya biaya produksi langsung tetapi juga biaya perawatan dan reorientasi kekuatan laut mereka. Peran utama sebuah kapal induk adalah proyeksi kekuatan. Kapal ini menyediakan dukungan udara untuk pasukan di luar jangkauan dari angkatan udara yang berpengalaman di darat, memberikan kekuatan angkatan laut di tepi terhadap musuh, menyediakan perlindungan udara bagi pasukan di darat, dan membangun dominasi ruangan udara asing. Saat ini, kebijakan luar negeri regional Rusia berfokus tidak perlu memiliki supercars pesawat, sementara Rusia mampu menggeser fokus kebijakan luar negerinya menyertakan kehadiran global yang lebih besar. Perubahan tersebut akan memerlukan penyesuaian politik dan keuangan yang cukup. Rusia adalah kekuatan regional mendominasi signifikan, dekat monopoli pengaruh pada pinggirannya yang hanya disaingi oleh Cina. Berinvestasi secara signifikan di mitra dari Belarus hingga Kazakhstan dan wilayah yang memisahkan diri dari Moldova dan Georgia. Mitra dagang terbesar Rusia tetap daerah dengan pengecualian dari Amerika Serikat. Intervensi militer Rusia selalu ditandai dengan kepentingan daerah, termasuk invasi dari Ukraina tahun 2014 dan Georgia pada tahun 2008 dan perang Chechnya pertama dan kedua antara tahun 1994 dan tahun 2000. Untuk mengubah formula ini dan benar-benar menjadi kekuatan global, Rusia harus mengembangkan strategi investasi politik dan ekonomi yang akan mengerdilkan biaya langsung dari supercar pesawat tersebut. Kapal induk memiliki peran penting karena kemampuannya untuk menyebarkan kekuatan luar negeri. Hal ini memerlukan port yang ramah dan idealnya pangkalan angkatan laut untuk operator dan pendampingan untuk mengisi bahan bakar dan memasok. Sama seperti investasi Rusia yang regional, demikian juga pangkalan militer utama di luar perbatasannya. Dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan ini, Rusia telah mendekati Aljazair, Kuba, Siprus, Nicaragua, Singapura, Venezuela, dan Vietnam dengan beberapa keberhasilan atas akses pangkalan angkatan laut mereka sendiri. Kemampuan kapal induk masa depan Rusia dapat lebih besar dari kapal induk kelas Queen Elizabeth milik Inggris dan akan lebih baik dari kapal induk Ford milik Amerika Serikat.
General Paul Selva, Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Russia is developing new non-strategic nuclear weapons.